Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafis Bardalembani, kelompok 21. Saya akan meresum apa yang menteri sampaikan, yaitu tentang visi misi UIN Maulana Malik Ibrahim. Visi misi kampus kita semuanya harus hafal. UIN Maulana Malik Ibrahim adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Ini tentunya sangat pendek, harus sudah hafal di luar kepala. Kalau kalian kalau memang kita generasi milenial yang tidak suka panjang-panjang, terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional itu adalah visi dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Misinya yang pertama adalah mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, menghasilkan teknologi seni yang relevan dan budaya saling sains tinggi. Nah, dari visi itu tentu kalian bertanya, apakah sekarang UIN Malang, tempat kalian yang akan digembleng, sudah berinternasional? Kemudian apa sih ulul albab? Apa gunanya reputasi ini yang harus dipahami oleh kita semua. Jadi sesuai roadmap KITA UIN Malang, mulai tahun ini 2021 sampai 2025 merupakan masa atau periode untuk mencapai pengakuan atau rekognisi dan reputasi internasional tentu saja. Pada materi yang ketiga, Dema dan Sema, Ketua Dema Kiai Farhan Adi Furusadi, Wakil Ketua Dema Kiai Ahmad Fawaid. Apa itu Dema? Dewan Eksekutif Mahasiswa, yaitu Dema merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Dan fungsi dari Dema yaitu sebagai pelaksanaan program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan adapun Dema melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas dan mengkomunikasi dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian Dema, kegiatan kemahasiswaan ini tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri. Harus ada beberapa kementerian yang kemudian menjabarkan atau menerjemahkan keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa agar semua yang dimaksud sebagai upaya pengembangan soft skill di mahasiswa UIN Malang. Ada 6 kementerian. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri akan mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan di lingkungan internal UIN Malang. Dan yang kedua, Kementerian Luar Negeri untuk gerak langkah eksternal. Kia ada KLN yang akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang, sehingga kita tidak hanya kuat di internal, tapi kita berusaha kuat juga secara eksternal. Dan yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, lebih kepada pengembangan atau kajian yang terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya
belajar. Kita tidak hanya belajar dari satu sisi, kita harus memperkuat dan dari segala sisi sehingga kita menjadi pribadi yang multitasking. Dan yang keempat, Kementerian Agama. Kementerian Agama ini membentuk upaya berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab. Ada integrasi keilmuan antara sains dengan agama. Integrasi itu akan kita kemukakan dengan titik-titik yang kemudian menjadi kekuatan kita sebagai insan ataupun mahasiswa UIN Malang ini yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab. Dan yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Tetap berkoordinasikan antar kementerian untuk mendukung beberapa program kemahasiswaan oleh DEMA agar menjadi kesatuan yang utuh. Pengembangan tetap terus dikasih support kepada Kabinet Sakti untuk periode 2021 sehingga kita melakukan beberapa langkah kreativitas untuk mewujudkan apa yang kita ciptakan oleh kita bersama. Dan yang keenam, Kementerian Komunikasi dan Informasi, lebih ke publikasi. Apa yang dilaksanakan beberapa kegiatan yang telah ataupun akan dilakukan. Jadi itulah Kementerian DEMA Universitas yang dibagi menjadi 6. Dan struktur pengurus DEMA Universitas yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, Kementerian Dalam Negeri, sekretaris, Kementerian Luar Negeri, sekretaris, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, sekretaris. Terus Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan anggota. Jadi struktur pengurus DEMA Universitas itu ya yang saya sebutkan dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Selama satu periode DEMA ke depan memiliki prioritas, memiliki program yang kerja sebagai prioritas, yaitu Sahabat Desa. Dan saya di sini akan membacakan, saya akan menjelaskan SEMA yang diketuai oleh Kiai Muhammad Adi Fanani dan disekretaris oleh Kiai Manarul Ilmi. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ di balik layar. Visi dari SEMA yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan di keluarga serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi dari SEMA yaitu advoka atau ada kendala ini untuk menyampaikan kendala-kendala legislasi, pengawasan, penganggaran. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. Tugas yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilakukan oleh DEMA Universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan bertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Dan yang keempat, memfasilitasikan aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau dan berwenang. Yang berwenang itu yang pertama, membentuk untuk undang-undang yang dibahas dengan Presid mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dan yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Dan yang ketiga, memberikan memberikan mandate untuk melaksanakan perwira
Dan yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA. Dan yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA. Dan yang keenam, turut adil dalam mengkaji yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul dalam negara dan tingkat universitas. Dan yang ketujuh, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dari pengikut sertakan dalam pembahasan. Dan yang kedelapan, memberikan peringat atau memorandum kepada DEMA. Komisi Senat yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, anggota komisi, dan staf ahli. Itulah dari penjelasan tentang SEMA dan Komisi Senat. Terdiri dari 4 komisi. Komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Komisi C, Administrasi dan Keuangan, Komisi D, Informasi dan Komunikasi. Yang keempat, tentang moderasi beragama yang dijelaskan oleh Bapak Basri Zain. Orang sering menilai seseorang soleh itu dinilai dari aksesorisnya. Label sosial Islam atau Muslim, liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, dan fundamentalis, ekstremis, teroris. Label komputer yang viral, moderat Islam dan Islam Nusantara. Kita jangan kalah oleh orang Arab. Pakailah aksesoris-aksesorisnya biar tampak dan tidak kalah oleh Arab. Dan kenapa moderasi relevan dan urgen di Indonesia? Yang pertama, karakter Islam sebagai agama rahman lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Dua, historisitas Islam di Indonesia, maksudnya Islam Nusantara via dakwah tatwar. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni, akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. 4, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dalam ini moderasi relevan dan urgen di Indonesia itu terdiri dari 4, yaitu apa yang saya sebutkan tadi. Dan pesan dari Bapak Basri Zain, yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Dan yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Dari pesan ini yang disampaikan oleh Bapak Basri Zain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.